Ketika kita bicara tentang gembong narkoba, biasanya nama-nama yang terpikirkan oleh kita itu pasti antara Pablo Escobar atau El Chapo kan? Tapi ada satu nama yang tidak kalah mengerikan, seorang wanita yang kejam, licik, dan juga berbahaya. Dia sering dijuluki sebagai The Black Widow dan juga dikenal sebagai The Godmother. Dan namanya adalah Griselda Blanco. Dia adalah salah satu otak di balik besarnya dunia kartel pada saat itu. Bahkan sebelum Pablo Escobar membanjiri Amerika dengan kokain, Griselda ini sudah memulai semuanya lebih dulu. Di dalam video ini kita akan membahas seluruh kisah hidup dari Griselda Blanco. Griselda Blanco lahir pada 15 Februari 1943 di Cartagena, Kolombia. Tak lama setelah itu, ibunya membawa Griselda untuk pindah ke Medellin, kota yang kelak dikenal sebagai markas besar kartel paling berbahaya di dunia. Griselda itu tumbuh dalam kemiskinan, bahkan ibunya aja adalah seorang PSK dan tidak pernah benar-benar merawat Griselda. Anak ini tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, kejahatan, dan juga pelarian. Lalu pada saat Griselda itu berumur 11 tahun, dia dan teman-temannya itu menculik salah satu anak dari orang kaya. Dan Griselda meminta sejumlah uang kepada orang tua anak tersebut sebagai tebusan. Tapi orang tua anak tersebut tidak percaya dan berkata, ya udah terserah lu mau ngapain anak gua, terserah lu, gua nggak peduli. Karena orang tua itu berpikir ya mana mungkin si Griselda ini berani macem-macem. Tapi untuk membuktikan keseriusannya, Griselda itu menembak anak itu sampai meninggal. Berarti ya si Griselda ini tuh emang udah jadi psikopat dan kejam dari masa kecil. Bayangin aja di umur 11 dia udah menembak anak orang sampai mati. Pada akhir tahun 1960-an, Griselda itu menikah dan pindah ke Queens, New York bersama dengan suami keduanya yaitu Alberto Bravo. Lalu pasangan ini itu mulai membangun bisnis penyelundupan kokain. Griselda ini memang terkenal kreatif, bahkan dia itu membuat pakaian dalam khusus bagi wanita agar bisa menyelipkan kokain. Dia menggunakan wanita itu sebagai kurir untuk membawa narkoba ke Amerika. Bisnisnya Griselda ini tuh berkembang sangat cepat. Namun dengan semakin besarnya bisnis itu, ancaman yang diterima oleh Griselda juga semakin besar. Pada awal tahun 70-an, DEA atau Drug Enforcement Administration mulai memburu jaringan penyelundupan kokain di New York. Dan Griselda pun kembali melarikan diri ke Kolombia bersama keluarganya. Namun ini itu bukan akhir. Justru ini adalah awal dari langkah ambisius Griselda bersama keluarganya untuk menguasai pasar Amerika lewat Miami. Pada tahun 1980-an, Miami yang mana ini adalah kota pantai berubah menjadi medan perang. Dan dalangnya itu adalah Griselda Blanco. Pada saat itu dia mengontrol jaringan peredaran narkoba senilai miliaran dolar. Kokain dari Kolombia diselundupkan ke Miami lewat berbagai jalur, baik melewati udara maupun laut. Dan kokain itu disebarkan di seluruh Amerika oleh Griselda. Diperkirakan Griselda itu menghasilkan lebih dari 80 juta dolar sebulan. Dan bahkan dia disebut menyelundupkan lebih dari 3 ton kokain setiap bulannya. Tapi yang paling ditakutkan itu bukan bisnisnya, melainkan cara bagaimana dia mengamankan kekuasaannya itu. Griselda itu membuat pasukan pembunuh. Mereka itu beraksi dengan menggunakan motor lalu menembak korbannya itu di tengah keramaian kota. Mereka itu tidak peduli siapapun korbannya, mau itu anak kecil, ibu hamil, atau bahkan orang tua. Kalau memang itu targetnya, pasti dihajar aja sama mereka. Inilah masa di mana Miami itu dijuluki sebagai kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi di Amerika Serikat. Dan sebagian besar itu ya karena ulahnya Griselda Blanco. Griselda itu menikah 3 kali dan ketiganya itu berakhir dengan kematian sang suami. Griselda membunuh semua suaminya. Suami pertamanya, Carlos Trujillo, dibunuh oleh Griselda karena diduga tidak setia. Lalu suami keduanya, Alberto Bravo, tewas dalam baku tembak bersama Griselda di sebuah tempat parkir di Bogota. Dan suami ketiganya, Dario Sepulveda, dibunuh oleh Griselda setelah menculik salah satu dari anak mereka berdua karena urusan sengketa keluarga. Dari situlah Griselda itu mendapat julukan The Black Widow, janda yang membunuh semua pasangan-pasangannya sendiri. Di tahun 1985, keberuntungan Griselda ini mulai habis. Agen DEA menangkapnya di salah satu rumah mewah miliknya di California. Griselda didakwa atas berbagai tuduhan kasus penyelundupan narkoba.
dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Selama di penjara, Griselda itu terkenal sebagai tahanan yang cukup baik, bahkan beberapa orang menyebutnya dia itu berubah menjadi religius. Namun, kejahatan di masa lalunya itu tidak pernah benar-benar lepas dari bayangannya Griselda ini. Bahkan sempat muncul kabar kalau Griselda ini akan didakwa kembali atas kasus pembunuhan. Namun karena kurangnya bukti dan saksi, maka tuduhan ini dibatalkan. Setelah menjalani 19 tahun di penjara, akhirnya Griselda ini keluar pada tahun 2004 dan dideportasi kembali ke Kolombia. Kehidupannya tampak sederhana dan jauh dari sorotan. Namun pada tanggal 3 September 2012, takdir ini menjemput Griselda. Saat Griselda sedang berjalan keluar dari toko daging di Medellin, tiba-tiba ada motor yang menghampiri Griselda dan menembakkan 3 tembakan tepat di badan Griselda. Lalu Griselda itu langsung tewas seketika di tempat. Cara kematiannya mencerminkan metode yang dulu sering ia gunakan. Memang sangat ironis, sang ratu pembunuh akhirnya meninggal dengan metode yang ia ciptakan sendiri. Griselda Blanco meninggalkan warisan yang sangat rumit. Di satu sisi, dia itu terkenal sebagai wanita kejam yang rela membunuh siapapun yang mengganggu dia. Tapi di sisi lain, Griselda ini dianggap sebagai pionir wanita yang menembus dominasi laki-laki di dunia kartel narkoba. Hidupnya ini itu telah diangkat menjadi banyak film dan juga dokumenter. Salah satunya itu adalah serial Netflix yang berjudul Griselda. Serial ini menyoroti tentang sisi pribadi dari Griselda. Namun menuai banyak sekali kontroversi karena dinilai terlalu memanusiakan tokoh kejam ini. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian tentang si Griselda ini? Boleh banget tulis di komen mengenai pendapat kalian. Namun satu hal yang pasti adalah Griselda ini tidak akan hilang dari sejarah kelam perdagangan narkoba di dunia. Kisah Griselda Blanco adalah pengingat akan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali. Dia hidup di mana uang, kekerasan, dan juga pengkhianatan dijadikan sebagai mata uang yang utama. Ia naik ke puncak dengan darah, namun terjatuh di dalam kesunyian. La Madrina atau The Godmother ini adalah sosok yang tak akan mudah dilupakan. Thank you banget guys buat kalian yang udah nontonin video gue sampai habis. Bagi kalian yang mau nanya-nanya atau diskusi, boleh banget nih komen di bawah. Thank you banget guys, don't forget to like and subscribe. Bye!